kitab itu terdiri dari 400 hadis, 40 permasalahan fadilah. Itu masalah fadilah. Nah. Kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membacakan, mari kita berhadiah Fatihah kepada Imam Suyuti. Imam Suyuti, ahli hadis, ahli sejarah, ahli tauhid, ahli fikih, ahli tasawuf, lengkap. Ulama-ulama dia lengkap. Penghafal hadis. Jadi dia mengumpulkan hadis yang ringan-ringan, dan diberinya apa? Rawi. Nah, jadi tidak pakai perawi teh. Tapi hadisnya sih lebih banyak ke sahih atau hasan. Mari kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bersama-sama membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi babnya itu al-babut tasi'. Al-babut tasi' artinya bab yang ke-9. Bab ke-9. Fi fadilati sholatil jamaah. Jadi tentang fadilah atau keutamaan atau kelebihan sholat berjamaah dibandingkan dengan sholat sendirian. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, Ausani habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala li. Dilanjutkan oleh Abu Hurairah, ya Aba Hurairah, salli ma'al jama'ati walau kunta jalisan, fa inna Allah ta'ala yu'tika bi kulli salatin sawaba 25 fi ghairal jama'ah. Jadi mendapat kita terjemahkan itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Ausani habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala li. Kata Abu Hurairah, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku. Jadi ibaratnya kata Abu Hurairah itu ibaratnya adalah kekasihnya. Rasulullah adalah kekasih Abu Hurairah. Jadi Rasulullah ya berwasiat kepada Abu Hurairah. Lalu kata Rasulullah, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, sholli ma'al jama'ati walau kunta jalisan. Salatlah bersama jamaah. Salatlah bersama jamaah walaupun kamu mampu dalam keadaan duduk. Walaupun dia mampunya hanya duduk. Jadi tidak bisa berdiri ya, ibaratnya. Berarti masih ditekankan oleh Rasulullah salat berjamaah. Kemudian lanjutan dari Rasulullah, fa innallaha ta'ala yu'tika bi kulli salatin sawaba 25 fi ghairal jamaah. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala, kata Rasulullah, memberikan engkau setiap solat pahalanya 25 derajat ya, 25 derajat
dalam yang bukan berjamaah. Jadi apabila kita sholat berjamaah, walaupun dalam keadaan duduk aja pakai kursi ataupun duduk di lantai, kita berjamaah, maka Allah akan memberikan pahala sebesar 25 derajat. Nah, 25 tingkatannya dibandingkan dengan tidak sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu sangat besar sekali hikmah pahalanya, sehingga Rasulullah itu menekankan. Nah, lalu tentang ilmu fikih, apa hukum sholat berjamaah? Sholat berjamaah menurut ahli fikih itu beragam ya. Kalau Imam Syafi'i, hukum sholat berjamaah itu ia adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu sama dengan fardu kifayah nyolatkan jenazah. Munade orang dah sholat jenazah atau dah ada orang sholat di masjid, maka yang di lain daan kena beban kewajiban. Cuma yang sholat berjamaah ye, yang sholat jenazah ye lah yang mendapatkan pahala 27 derajat atau 25 derajat. Kalau hadis yang lain nanti 27 derajat. Nah, jadi menurut Imam Syafi'i, sholat berjamaah hanya syiar dalam Islam. Kan betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gemanya, dah masuk ke waktu sholat, kata orang kan. Yang daan beragama Islam pun, orang sembahyang, orang sembahyang. Dah tahu deh semuanya. Ya syiar. Nah, jadi kita mudah ada orang sholat berjamaah, maka kita mudaan sholat berjamaah, maka kita tidak kena dosa. Karena fardu kifayah. Cuma yang mendapatkan nilai ganda dalam adalah orang yang berjamaah. Dan kita masih tetap dapat satu di rumah gimana? Dapat satu. Lalu mazhab Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah, ia menghukumkan sholat berjamaah ya adalah sunat muakkad. Nah, sunat muakkad tidak sampai kepada wajib. Nah, tidak sampai kepada wajib. Jadi, mun kita sholat berjamaah mendapatkan sunnah, artinya mendapatkan nilai tadi pahalanya 27 derajat atau 25 derajat. Mundaan hanya dapat satu penilaian. Nah, jadi tapi kalau ulama yang lain, Imam Hambali, ia adalah wajib. Nah, wajib sholat berjamaah. Nah, wajib. Mundaan dapat dosa. Nah, jadi ulama-ulama yang lain, tapi setelah disimpulkan semuanya oleh para ulama semuanya lebih mayoritas menganggap bahwa sholat jamaah itu hukumnya adalah sunat muakkad. Ia kesepakatan ramai ulama. Mun yang wajib minoritas. Nah, kalau ada yang wajib ya, mun bagaimanapun tetap dia sholat di masjid. Bagaimanapun hujan ke apa. Nah, tapi zaman Rasulullah mun hujan ye azan ya ditambahan laka hayya alal ta'ala ditambahan. Sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum. Bahasa kita, sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Jadi Rasulullah tidak nyuruh sholat di masjid. Nah, padahal kenapa?
Zaman Rasulullah masjidnya ya tidak ada atap. Jadi salah nak sholat di situ. Ya tetap kehujanan. Mun di rumah tidak ada kehujanan. Karena mulah rumah kan kacik 4 meter, 3 meter. Pelapah kurnya bisa nyampai. Iya ukuran Masjid Nabi 50 meter. Nggak anti palangnya kita. Ya nggak ada mangkelah dia mun sholat hari raya mun hujan iya sholatnya di masjid. Mun Nabi zaman Nabi ya, sholatnya di masjid. Kenapa sholat di masjid mun hujan? Padahal kan ya kehujanan. Basah bau ya. Kenapa? Karena tidak ramai yang datang. Maklumlah dari daerah pegunungan yang pakai unte. Berhujan dolo mana ya di jas hujan. Nak pakai ilmu tahanan no ya ndak anjak seminggu gaya ndak anjak nak tiap hari ngunekannya. Ndak anjak malas juga malaikat nak tiap hari anu. Jadi ndak ada jadi sikit. Nah, ketika ndak hujan sholat jamaah di hari raya ya karena ramainya jamaah jadi akhirnya Nabi di lapangan. Nah, jadi sholat berjamaah sangat ditekankan. Malah ulama ada yang mewajibkan fardu kifayah dan malah yang sederhana adalah sunat muakkad. Jadi mayoritas ulama mensunahkan sunat muakkad. Nah, kemudian hadis yang segiing wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlu salatil jama'ati ala salatir rajuli wahdahu khamsun wa isyruna darajah wa fadlu salatit tatawwu'i fil baiti ala fi'liha fil masjid. Kemudian kafat li salatil jama'ati ala salatil munfarid. Jadi dapat kita artikan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelebihan atau keutamaan sholat berjamaah atas sholat sendirian adalah 25 derajat kelebihan dari ibarat 25 derajat. Nah, jadi kalau kita sholat berjamaah maka kita akan mendapatkan nilai pahala 25 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. Nah, itu tentang sholat sunat. Yang iya tadi adalah sholat wajib. Men sholat sunat gimana? Nah, itu ada fadilahan. Wa fadlus sholatit tatawwu'i fil bait. Faidah ataupun keutamaan kelebihan sholat sunnah di masjid, kelebihan sholat sunnah di masjid ala fi'liha dilakukannya di rumah, fil masjid dilakukannya di masjid, kafadli sholatil jamaah seperti kelebihan sholat berjamaah ala sholatil munfarid atas sholat sendirian. Maksudnya gitu Pak, sholat sunat yang kita kerjakan misalnya sunat duha, sunat tahajud, sunat hajat, misalnya minta hujan atau minta hujan biasa di lapangan. Nah, kemudian sholat sunat ba'diyah, qobliyah, iya sholat sunat itu sebenarnya lebih utama dikerjakan di masjid. Bukan, lebih utama dikerjakan di
rumah daripada di masjid. Mun sholat sunat yang semacam dia kita kerjakan di masjid, sama nilainya kelebihannya dengan sholat berjamaah atas sholat sendirian. Berarti 25 derajat juga. Mun kita sholat di masjid 1 derajat, mun sholat di rumah 25 atau 27 derajat. Bagaimana sholatnya zaman Nabi? Harus tahu ya sejarah Handani. Mun Nabi sholat qobliyah dan ba'diyah, sholat tahajud ke sholat ATK yang sunat-sunat, dia sholatnya di rumah. Mun Nabi ya, sholatnya di rumah. Misalnya, gitu yo dia. Itu kan mihrab. Gitulah dia. Agak kesinun sedikit gitu ya. Itu rumah Nabi itu ya. Rumah Nabi. Sinun pintu. Ada yang namanya pintu Abu Bakar. Tempat Abu Bakar keluar masuk. Ada. Pintu Abu Bakar. Itu kan masjid Nabi kan. Jadi Bilal azan, Allahu Akbar, azan. Kemudian sahabat-sahabat ini berdatangan. Ada yang 1 kilo, ada yang 400 meter. Jadi sahabat kebanyakan sholat sunat qobliyahnya, ba'diyahnya di masjid. Karena kalau dia sholat di rumah ketinggalan. Misalnya 1 kilo kita jalan pakai kaki. Kurang dah balik kita duduk dagang enggak betul-betul. Makanya ndaan pakai waktunya ndaan pakai jam ya. Kan enggak betul-betul meleset lihat matahari. Dan azan ndaan sampai ke Dangaran sampai ke sini. Hanya sekitarnya 40 rumah gitu. Apalah kekuatan suara kan. Makanya sampai ke menara dia azannya. Karena apa? Supaya kedengaran di tempat yang jauh. Di dalam diampang oleh itu suara. Makanya sampai ke menara. Zaman Utsman sampai ke pasar. Urang azan dia sampai ke pasar. Di Zahra ya. Pasar bukan di masjid, di pasar Madinah. Supaya orang yang belanja nangar suara langsung masuk. Nah, mun Nabi sholatnya, sholat qobliyah dan ba'diyah di rumahan. Di mana dia anaknya? Misalkan azan, azan, Nabi sholat 2 rakaat. Lalu setelah 2 rakaat, lama masih Nabi nunggu sahabat-sahabat yang datang sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat sunnah. Kalau dia dan sholat di rumah, dia sholat sunnah. Kemudian Nabi dah nyongol, melihat anak dah keluar, berarti yang qomat langsung. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Nabi langsung menuju ke tempat imam. Jadi nampaknya kita walaupun hadisnya demikian, kita mungkin lihat situasi kondisi ini macam kita tetap ketinggalan tolen Pak. Nak di rumah deh. Nak di rumah tolen juga. Kan orang azan kan, kita sholat di rumah. Baru ndak batul-batul dan hampir salam yo dia baru jumpa. Makanya kita delokkan. Kemudian kala mun ba'diyah kan lebih utama di masjid sebenarnya, di rumah. Jadi kita mun ba'diyah di rumah tolen karena anggap dan sabar lalu. Memang biarlah
dua sholat itu biarlah kita lebih banyak di masjid daripada di rumah, tapi yang betul-betul yang kita jaga adalah sholat tahajudnya harus di rumah, sholat duhanya, sholat hajatnya harus di rumah, karena nilainya sangi dengan sholat berjamaah dibandingkan dengan sholat sendirian. Pantas kata Nabi, sinarilah rumah-rumah kalian dengan sholat dan tilawatil Quran. Nah, ialah kita nak nyinari rumah kita dengan sholat sunnah. Maka sangat keliru orang sungainya nak ke masjid, terutama sholat sunat. Mun sholat wajib memang diharuskan ke masjid, harus di surau, di masjid dan sebagainya. Jadi ialah yang dapat kita sampaikan tentang fadilah sholat berjamaah dan fadilah sholat tatawwu, sholat sunnah. Nah, baik di masjid ataupun di rumah, tapi dianjurkan adalah di rumah. Nah, jadi ia yang dapat kita sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.